30 seconds. 20. So in 5, 4, 3, 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robi ayah durun. Robi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehat untuk kita semua. Selamat datang di Dialog Positif episode 237 malam hari ini. Alhamdulillah malam hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial. Malam hari ini kita akan mendengarkan cerita nyata gitu ya. Jadi ini ada cerita nyata tentang ujian dan hikmah 11 bulan di penjara tanpa salah, katanya begitu. Jadi Bapak Ezrinal Aziz ini pernah mengalami kejadian dan nanti akan bercerita. Di situ nanti dapat hikmahnya, dan saya juga pernah dikirim bukunya gitu ya. Alhamdulillah menulis buku juga Pak Ezrinal. Dan pasti akan ada banyak pelajaran yang akan kita dapat malam hari ini. So, tidak berpanjang lebar, kita sapa dulu narasumber kita malam hari ini, Bapak Ezrinal. Pak Ezrinal, boleh tolong di-unmute dulu? Oke. Oke, apa kabar Pak Ezrinal? Alhamdulillah, sehat-sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Wah, terima kasih banyak sudah mau berbagi di Dialog Positif, Bapak, tentang ceritanya. Terima kasih. Seru, luar biasa ya. Nggak nyangka ini diterima sama Marlo. Oke, ini topik kita menarik sekali nih Pak Ezrinal, karena sesuai dengan ya Pak Ezrinal kemarin cerita. Oh ya, silakan. Mau cek, ini dulu ininya. Silakan. Ini di hotel ya, tadi di kamar kurang signalnya, kurang ini terpaksa di lobi. Oh gitu, iya. Waduh, sip, aman ya, bismillah, lancar. Bismillah. Oke, jadi ujian dan hikmah 11 bulan di penjara tanpa salah. Wah, ini luar biasa. Jadi silakan Pak Ezrinal untuk memperkenalkan diri dulu dan untuk langsung mukadimah bercerita tentang ini ujian hikmah 11 bulan. Ini menarik sekali nih. Ini gimana ceritanya, kronologisnya? So, mangga, the stage is yours. Silakan Pak Ezrinal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ezrinal Aziz. Saya mantan Dirut Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur. Jadi yang pertama saya ingin mengendorse dulu acaranya Mas Marno nih ya. Saya terus terang mohon maaf, saya udah lama absen dulu, awal-awal ikuti, ini udah lama absen ya. Tapi saya ingin mengendorse acara ini yang menurut saya sangat bagus. Ini acara yang inklusif. Kalau saya bandingkan seperti Oprah Winfrey, inspiratif. Oprah Winfrey ya. Ya, inspiratif dan inklusif. Jadi kita menerima semua sumber, semua pandangan dan sebagainya. Dan ini sangat perlu di masyarakat Indonesia ini, pemikiran atau konsep-konsep berpikir yang inklusif, yang nilai dan guru bangsa kita dan founding fathers kita itu berpikir seperti itu ya. Bung Hatta antara lain itu menerapkan pola konstitusi kita itu seperti itu. Ini aja dulu endorsement saya untuk acara ini, Mas Marlo ya. Terima kasih. Yeah. Kemudian sebetulnya kalau cerita tentang pengalaman hidup saya terkait dengan di penjara ini ada 3 aspek yang pertama mungkin aspek hukumnya ya, kemudian aspek bisnisnya apa yang dilakukan di investasi di dana pensiun itu, dan aspek yang akan kita aspek humannya atau aspek hikmahnya itu yang paling. Tapi tentu saja pada bertanya-tanya kalau bisa masuk penjara gimana kan gitu ya. Iya. Kenapa bisa sampai masuk penjara? Jadi mungkin ya menurut saya itu seperti kisah Nabi Yusuf itu. Seperti kisah Nabi Yusuf ya. Jadi Nabi Yusuf itu difitnah dan tadi diopinikan ya. Diopinikan berbuat sesuatu yang tidak senonoh terhadap istri pembesar di waktu itu ya. Nah, untuk melindungi nama baik
si pembesar ini, maka harus ada korban, harus dikorbankan, harus ada dikambing hitamkan, yaitu Nabi Yusuf sendiri. Nabi Yusuf ketika hujatan itu mungkin hebat, dia berdoa pada Allah, mungkin penjara lebih baik bagi saya, gitu ya. Nah, saya tidak sampai berdoa seperti itu. Tapi ternyata saya merasakan itu, ya, penjara malah lebih baik. Nah, ini ceritanya menariknya di situ. Jadi mulai dari mungkin alasan dulu ya kenapa saya sampai bisa masuk itu masalah investasi ya. Jadi karyawan itu setelah saya pensiun digantikan dengan orang, manfaat pensiunnya itu turun karena ada investasi yang bermasalah atau asetnya itu turun cukup besar. Nah, kemudian saya diopinikan sebagai penyebabnya. Dan saya tidak sempat atau tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah demikian ya, sifat manusia itu kalau sudah ada kepentingannya terancam, kemudian sudah ada ditudingkan seseorang atau sesuatu, maka hujatan itu luar biasa tanpa melihat fakta dan ya sudah, itulah sifat manusia itu pada dasarnya punya sifat yang agresif ya. Itu setiap manusia. Jadi itu kesempatan, apalagi kalau hak-haknya merasa dia, maka dia akan melakukan hujatan yang luar biasa. Dan itu masif sifatnya. Kemudian karena hujatan itu menjadi kegaduhan, pihak orang OJK maupun BPKP itu akan berpihak kepada yang masif itu. Dia tidak objektif lagi. Nah, jadi saya dituduh merugikan negara. Ya, ada hitungannya BPKP-nya. Saya dituding melanggar peraturan. OJK bilang begitu. Ini ada peraturan yang dilanggar. Saya dihujat-hujat oleh karyawan. Sehingga saya tidak punya kekuatan apa-apa untuk membela diri pada saat itu. Dan menerima aja kenyataan bahwa itu dan hanya bisa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang saya yakin. Ini tahun berapa Pak Ezrina? Itu tahun saya pensiun 2016 ya. Terus 2017 mulai rame sampai 2018 itu rame dan saya mulai dipanggil sebagai saksi. Hampir setahun itu sebagai saksi, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka itu sekitar akhir 2018, September atau Oktober 2018. Begitu tersangka, saya dipanggil langsung masuk rutan, Oktober 2018. Jadi begitu ceritanya. Saya tidak mempunyai, karena semua sudah teropinikan seperti itu. Ya, sudah teropinikan. Saya tidak punya daya ya, tidak berdaya, sama saya tidak berdaya. Sehingga harus terima saja, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu cerita menarik, setelah saya ditetapkan sebagai tersangka itu, saya belum dipanggil lagi, ada datang ke rumah saya. Orang mengakunya lawyer. Ada di situ juga ada mengatakan saya mantan serikat pekerja. Nah, saya sudah tahu tujuannya ya. Dia menakut-nakuti, Bapak pasti nanti akan dipenjarakan. Ya, pada intinya saya sudah tahu ujungnya dia akan membantu dan itu pasti butuh biaya. Ya, itu ya, satu rombongan dan 4 orang. Saya sudah tahu maksudnya, gelagatnya, dan alhamdulillah saya mempunyai ketegaran, integritasnya muncul ya. Saya bilang pada mereka, Mas, kalau saya bersalah, saya lebih baik memilih dihukum oleh hukum di Indonesia ini. Kalau memang saya mengingat Sokrates saja. Sokrates dianggap menghasut pemuda ya. Kemudian dihukum dan disuruh minum racun. Dan Sokrates melakukan itu. Nah, saya berkiblat di situ. Kalau ada, meskipun hukum itu salah ya, tapi itu hukum yang harus ditegakkan. Dan saya akan lebih memilih menghadapinya.
daripada menghindari ya. Nah, kalaupun saya bersalah, maka saya lebih baik dihukum supaya nggak ada hutang saya di dunia ini ya. Tapi kalau saya tidak bersalah dan saya dihukum, itu namanya saya dizolimi. Nah, kalau saya dizolimi, itu juga suatu yang baik karena dosa saya akan hapus. Orang yang menzolimi saya akan menerima dosa-dosa saya. Dan orang yang menzolimi saya akan masuk saya. Kan malah kaya saja. Oke. Jadi orang itu tidak bisa merayu saya lagi. Istri saya juga terperangah dengan jawaban saya itu dan menguatkan saya ya. Jadi dia nggak bisa ngerayu saya nggak takut di penjara. Saya lebih memilih di penjara kalau saya salah. Ya. Saya tidak akan mengelak, ya. Mengelak atau menolak untuk mencari-cari saya supaya tidak dipersalahkan. Nah itu satu peristiwa sekitar akhirnya saya betul dipanggil dan sebagai tersangka ya, dan hari itu juga saya harus masuk rutan di Kejaksaan Agung. Nah, memang itu rasanya ya seperti kiamat ya, seperti mimpi, seperti apa betul ini, saya enggak menduga sama sekali, tidak. Tapi saya pernah berjanji pada diri saya sendiri, kalau yang terburuk ini terjadi, saya akan menjalaninya dengan ikhlas. Itu saya pernah berjanji itu yang menguatkan saya. Dan lawyer saya juga pernah menenangkan saya, Pak, kalau memang yang terburuk ini terjadi, paling Bapak itu sedihnya 2 hari aja, udah itu Bapak biasa-biasa aja. Nah itu juga membuat saya juga agak tenang. Tadinya kan gambarannya mengerikan sekali ya, masuk penjara itu mengerikan sekali. Ternyata setelah dijalani itu tidak seseram yang kita bayangkan. Tidak seseram. Bahkan saya banyak mendapat kenikmatan ya. Nah, pertama di rutan Kejagung itu ya tempatnya cukup nyaman lah itu di sana itu. Teman-teman di sana juga baik-baik gitu. Kita bisa, hanya bedanya kita nggak bisa lihat dunia gitu aja. Kita terpotok pada ruang yang sempit ya, yang hanya itu saja. Cuman hari Sabtu Minggu aja kita bisa dibolehkan untuk naik ke lantai paling atas untuk olahraga. Nah itu baru bisa melihat gedung-gedung, baru kita bisa menikmati betapa karunia Tuhan kita punya mata itu. Ketika melihat dulu kita nggak bersyukur kan, kita nikmati aja tapi tidak ada rasa syukur. Tapi setelah ada itu diberi kesempatan untuk melihat matahari, melihat gedung-gedung dan sebagainya, kita merasakan kenikmatan itu. Itu salah satu nikmatnya. Dan pada hari ini ada peristiwa yang sangat berkesan ya. Pada hari kedua saya merasa hampa, dan itu mengerikan sekali. Mengerikan sekali perasaan itu. Saya seperti dicampakkan, tidak punya perasaan hampa itu, perasaan apa itu hilang ini. Seperti kalau rasa mulut itu nggak bisa merasakan itu pernah ya. Tapi kalau ini kan cuma rasa di mulut aja. Tapi ini rasa di hati. Di hati itu terasa hampa. Nah, saya berdoa pada Allah, ya Allah, kembalikanlah perasaan saya ini. Saya tidak takut penjara, saya tidak takut nama baik, tapi saya takut kasih sayangmu hilang. Saya takut sekali. Kalau penjara, kalau ini, saya enggak begitu takut ya. Itu enggak ada apa-apanya. Tapi kalau kasih sayangmu, perhatianmu hilang, perasaan ini kosong, itu saya ngeri sekali. Nah, terus hari berikutnya saya bermimpi indah sekali, Mas Nur. Ya indah dan serem ya. Saya bermimpi kayak menggambarkan kondisi saya. Saya berada di dalam sumur yang dalam, ya, yang gelap. Kemudian saya melihat lubang sumur jauhnya bukan main. Sebentar. Saya berada dalam sumur, ya kayak Nabi Yusuf itu ya. Teman-teman, Ibu dan Bapak, saya masih clear nggak? Oh ya, ntar. Pak Ezrinal, maaf tadi kepotong. Ya, boleh diulang ceritanya dari pas mimpi masuk sumur, boleh diulang sedikit? Ya, silakan.
Saya mimpi berada di dalam sumur yang gelap. Dan saya itu takut dengan ruang sempit. Sehingga saya merasa, waduh, saya merasa menderita sekali. Saya sedih sekali, sedih pada saat saya perasaan dalam mimpi itu saya juga sedih. Dan begitu mendongak ke atas, saya lihat lubang sumur itu jauh sekali. Aduh, dalamnya sumur saya ini. Betapa menderitanya saya itu ya. Ketika saya melihat di lubang sumur itu, saya melihat awan yang biru. Saya melihat matahari yang secuil matahari yang terang benderang, dan saya merasakan bisikan ya, gaib ya, berkata, kamu tenang-tenang aja, semua akan baik-baik saja. Rasanya seperti itu, Bos. Setelah itu ya saya kuat, saya tenang saja. Dunia, apalah ini kan dunia gitu ya. Tujuan hidup kita kan akhirat ya, kira-kira begitu. Dan ya saya happy aja di rutan itu. Justru saya kasihan pada sahabat teman saya yang justru mereka merasa sangat sedih ya dengan kondisi saya. Ya. Orang-orang yang sangat sayang pada saya, yang sahabat-sahabat saya itu lebih sedih dari saya. Bahkan saya mengatakan, Anda nggak usah sedih, saya baik-baik aja kok. Saya berusaha menenangkan mereka. Jadi seolah saya berada di tengah-tengah mereka, menyaksikan drama yang saya perankan sendiri. Sambil, ini nggak apa-apa, ini cuma sandiwara, kayak gitu lah. Jadi itu berlangsung, kemudian singkat cerita, sekitar berapa bulan, itu Oktober saya masuk itu. Kemudian di akhir batas waktu lewat saya bebas. Lalu di akhir batas waktu itu ternyata dilanjutkan masalah saya. Jadi saya kelihatan penyidik ini ragu-ragu, ini kasusnya apa sebenarnya, tidak ada apa-apanya ini. Tapi mungkin ada faktor X yang menyebabkan ini proses ini berlanjut ke pengadilan. Dan kami semua sebenarnya banyak. Nah, saya berdua sama mitra kita yang juga terseret, itu total ada 6 orang ya. Nah, itu dipindahkan ke rutan Cipinang. Dipindahkan ke rutan Cipinang. Nah, di rutan Cipinang itu lebih nyaman lagi, Mas Marlo. Oh, oke. Berarti tempatnya lebih luas, ada sarana, bisa berolahraga, kemudian juga ada yang jualan keliling, yang jualan ya narapidana juga ya, jualan makanan keliling dan sebagainya. Jadi ya tidur, saya merasakan kayak di pesantren saja, tidur enak, makan enak, dan banyak hikmahnya itu banyak waktu untuk beribadah gitu ya. Banyak waktu beribadah. Tiap hari itu sholat tahajud dan temannya banyak. Dan teman-teman itu baik-baik semua gitu. Dan saya melihat banyak sekali yang saya bukan apa-apanya, banyak lebih buruk kondisinya daripada saya. Jadi tidak tahu apa-apa ya, karena tidak lemah ya kondisinya. Itu dikambing hitamkan karena bos yang salah, tapi dengan intrik, rekayasa macam-macam, duit dan sebagainya, pengaruh dia yang dijadikan korban. Itu banyak sekali. Mungkin 70% yang itu adalah sebetulnya karena hukum kita yang belum ini. Belum fair. 70% ya Pak ya? 70% itu? Ada yang bilang begitu. Saya nggak tahu. Ini ada yang bilang begitu. Dan saya melihat orang-orang itu orang-orang baik semua, kebanyakan. Ini di rutan yang khusus yang sebagian besar dituding korupsi. Ada masalah pajak, ada masalah macam-macam. Ada yang bilang gitu. Saya nggak tahu persis ya. Tapi saya kira banyak. Jadi selama berapa bulan ya di rutan Cipinang itu, pernah Mas saya itu merasakan ketika saya makan makanan kecil ya, kopi, sambil minum kopi, saya merasakan kok nikmat sekali gitu ya. Saya nggak pernah merasakan makan senikmat ini sebelumnya. Sebelumnya saya ya kalau pas bebas ya cari kuliner yang enak gitu, misalnya kan makan, wah enak ya, tapi tidak ada rasa syukur dan tidak, sebetulnya nikmatnya
hanya itu aja, hanya menikmati ya. Enak ya, nanti sana lagi makan rame-rame, oh enak ya. Tapi pada hari itu saya merasa Allah itu memberikan tes tuh ya pada lidah kita. Luar biasa, apa namanya itu, bersyukurnya kita punya cita rasa makanan itu ya. Padahal yang Hmm. makan cuma bisa goreng aja. Iya, 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 Bisa iya, iya. goreng. Tapi karena rasa syukur, karena ini fasilitas dari Allah yang memberikan rasa ini. Kalau Allah nggak memberikan rasa ini, saya nggak bisa merasakan ini gitu. Itu pun merasakan kenikmatan itu. Nah ini bedanya. Itu saya mungkin posisi seperti itu karena saya bersih ya. Artinya bersih itu ya kita kan nggak ada godaan macam-macam. Kerjaan kita cuman beribadah, baca Quran, sholat tahajud, dan saya nulis ya. Produktifnya saya ada menulis. Ada buku tadi yang apa namanya itu, yang hasil daripada saya selama di penjara itu ya. Mungkin mencontoh Buya Hamka ya. Buya Hamka 2,5 tahun dapat apa Al Azhar ya, berapa jilid itu tebal sekali ya. Iya, iya. Saya 2 buku aja cuman 11 bulan. Jadi saya merasakan itu seperti di pesantren saja rasanya, merasakan nikmat. Nah, saat yang paling genting juga ketika dakwaan atau tuntutan itu dibacakan. Tuntutan itu dibacakan, saya lupa bulannya, mungkin dengan Juli ya, Juli atau Agustus. Jaksa menuntut kami, sebelumnya mitra kita dituntut 13 tahun, Mas. 13 13 tahun tahun. mitra kita. Padahal nggak ada salahnya, dia itu cuma berhutang dan sudah membayar hutangnya, tapi dituntut 13 tahun. Nah, saat-saat yang mendebarkan itu ketika kami dituntut, nah, saya dan rekan saya dituntut 8 tahun, Mas. Awalnya? Dituntut anehnya. Iya. Nah, ya memang tuntutannya segitu. Oh, tuntutannya oke. Tuntutannya itu 8 tahun. Dan anehnya saya apa namanya itu tidak shock ya. Saya pikir 8 tahun nanti gabung saja. Orang di rutan saya happy saja gitu ya. 8 tahun ya sudah, nanti saya merancang bikin 82 buku gitu ya. Saya tidak apa namanya itu shock atau apa, dan saya juga heran, saya down ya. Waduh, 8 tahun saya. Nah, syukur alhamdulillah selama di persidangan saksi-saksi dibacakan tidak ada satupun yang memojokkan atau menunjukkan kesalahan saya. Tidak ada bukti-bukti apa yang bisa, akhirnya ya hakim yang memutus kami bebas murni sekitar bulan September 2019 itu. Hakim bilang ini putusannya bulat karena tidak ada terbukti, jaksa gagal membuktikan pidana kami. Jadi Gagal 4 membuktikan unsur itu tidak ada. berarti gagal membuktikan tuh Pak Ya. Ezrina udah masuk kan berarti kan? Nah iya kan sudah di pengadilan. Di Iya, pengadilan iya. kan JPU harus membuktikan kesalahan saya, pidana saya itu buktinya apa saja. Jadi saksi-saksinya banyak sekali, Mas. Dan tidak ada satupun saksi itu yang memojokkan saya. Ya. Semua transaksi benar, ini benar, iya benar, dia beli segini, dibayar segini, lancar nggak? Apa masalahnya? Jadi hakim pun heran, ini apa sebetulnya masalahnya? Nah, OJK bilang ada pelanggaran, gitu. Ada pelanggaran ini. Tapi saya membantah, kalaupun itu pelanggaran, tapi itu tidak merugikan, itu menguntungkan. Dan menurut saya tidak ada pelanggaran di situ. Dan menurut hakim juga tidak ada pelanggaran. Itu terkait dengan saham ya, repo saham. Nah, ketika saksi ahli dari OJK menyatakan itu salah, hakimnya malah mencecar. Itu kan menurut saudara salah. Mana undang-undang aturannya yang bilang itu salah. Ini kan gini Pak, ini maksudnya, itu kan interpretasi saudara kan. Akhirnya saksi ahli juga, ya itu interpretasi kami. Karena tidak clear bahwa itu sesuatu yang salah. Apalagi ini menguntungkan bukan merugikan.
kerugian tempat lain, kesalahannya di sini, tidak ada hubungannya. Kemudian di laporan keuangan juga kerugian itu bukan karena saya, aset-aset yang turun harganya itu kan aset itu harganya turun, atau saham yang saya beli itu harganya turun. Tapi kerugiannya tuh cuma kecil ya. Kerugian terbesar itu bukan itu. Sehingga saya dalam pledoi saya bilang ini seperti apa? Kuman di seberang laut tampak, gajah di pupuk mata tidak tampak. Ya. Jadi anunya itu. Tapi mungkin kita tidak fokus pada case-nya ya, fokus pada hikmahnya ya. Oke. Jadi setelah itu saya dibebaskan, ya hakim bilang ini keputusan bulat, tidak ada satupun unsur pidana yang bisa terbukti, padahal satu terbukti gugur pidana itu. Jadi unsur itu kan memperkaya diri, artinya saya dapat uang, dapat transferan, ada buktinya, ada saksinya, saya menerima uang karena transaksi yang saya lakukan itu memperkaya orang lain. Kemudian juga tidak ada bukti bahwa saya melakukan pelanggaran, ya pelanggaran aturan undang-undang atau apa. Bahkan pelanggaran administrasi pun tidak ada menurut hakim. Sudah itu juga saya tidak melampaui kewenangan saya, semuanya saya sesuai aturan gitu. Kemudian juga saya tidak ceroboh, karena saya lakukan itu ada studinya, bahkan ada konsultan yang melakukan kajian, ada mitigasi yang saya lakukan. Jadi murni ini risiko bisnis. Risiko bisnis pun belum rugi gitu. Karena ada janji pihak ketiga untuk membayar kembali. Kalau itu dibayar kembali nggak ada kerugiannya. Tapi saya kan sudah bukan pengurus lagi, harusnya pengurus yang baru yang mengejar pembayaran itu. Nah itu yang juga tidak terlaksana dengan baik. Jadi itu Mas Marul ringkasannya, alhamdulillah saya dengan peristiwa ini ya saya semakin banyak hikmah, artinya semakin dekat dengan Allah. Saya semakin merasakan bahwa sebetulnya ada ini Mas Marul 25 tahun sebelumnya, mungkin saya titip lagi Pak Marul kalau bisa nanti ikut acara ini, ada peristiwa dramatis juga yang saya alami yang berkebalikan. Kalau ini kan kelam, ini kan seram itu. Kalau yang 25 tahun itu saya kasih judul Gadis Buddha di Pintu Masjid. Kisah cinta saya yang unik ya. Nah, mungkin di lain kesempatan itu bisa di-share juga. Nah, cuman setelah saya bandingkan kedua peristiwa itu, sebenarnya sama, hikmahnya sama. Yang kelihatannya serem itu juga banyak kegembiraannya. Yang kelihatan gembira itu juga banyak kesedihannya. Jadi saya cerita sama anak saya, kelihatannya dulu tuh papa tuh jatuh cinta ya sama, ini saya izin istri dulu untuk nulis cerita itu ya. Itu kelihatannya happy, tapi namanya cinta jarak jauh ya penderitaannya luar biasa ya. Hati tersayat sembilu itu istilahnya. Sementara di sini 25 tahun sepertinya menyedihkan, tapi heroiknya itu luar biasa hikmahnya. Sehingga kedua peristiwa itu secara hikmah itu hal yang menurut saya nilainya sama. Mungkin bisa dianu dengan Mas Marul. Ya. Apa? Oke, Pak, menjawab. ini dengernya, ya maksudnya menyimaknya kayak lagi nonton Avenger, Pak, kayak lagi nonton, kayak lagi nonton filmnya Marvel. Hidupmu penuh warna, kata teman saya. Dulu saya dikenal dengan itu tadi, cerita yang dramatis, romantis. Sekarang dramatis, ya kayak itu tadi, seram. Ya, dibikin film bagus nih kayaknya. Oke, saya penasaran ini Pak, tadi yang Bapak bilang bahwa OJK itu berpihak pada yang masif gitu kan. Jelas-jelas data nggak lengkap, jelas-jelas tidak ada bukti.
kok bisa-bisanya sampai putusan sampai di penjara tuh gimana sih Pak? Hukumnya tuh gimana sih sebetulnya? Itu tadi yang saya pengen agak lebih detail sedikit, kok bisa gitu. Yang akhirnya pada akhirnya juga toh terbukti tidak bersalah gitu. Kok di awal nggak kelihatan gitu kira-kira. Nah, gimana kira-kira Pak Ezrinal? Itu tadi apa namanya itu, saya khawatir kalau berceritanya nanti jadi menyinggung atau jadi itu ya, saya agak kurangannya. Tapi ya itu tadi saya anukan dengan Nabi Yusuf tadi. Nabi Yusuf kan Oh, sama ya, oke. Oke. junjungan luar biasa dan sebagainya. Tapi ya dia harus masuk penjara untuk melindungi nama baik suatu Hmm. keluarga, sebuah apa Oke. namanya itu pembesar katanya itu ya. Iya, 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 Jadi iya, dia iya. harus dan itu banyak terjadi proses hukum kita. Banyak terjadi ya seperti itu ya Pak Ezrinal ya. Wah, luar biasa ya. Wah, bener ini serem banget, ngeri banget. Oke, jadi 2016 tuh pensiun, 2017, 2018 perjalanannya, Oktober penjara. By the way, Pak Ezrina, kayak di film-film kan di penjara tuh suka ada geng A, geng B, geng C gitu. Bener nggak sih? Gimana sih kehidupan di dalam penjara, Pak Ezrina? Tidurnya gimana, makannya gimana, terus boleh diceritain gitu, suasananya gimana gitu, silakan. Ya, saya satu kamar tuh 4 orang, Mas. Satu kamar 4 orang, Satu oke. kamar 4 orang, cukup luas, kamarnya cukup luas. Kemudian ya kita tidak boleh bawa fasilitas ya, paling cuma kasur lipat ya yang boleh dimasukkan itu, sama kipas angin. Kemudian ya serba sederhana, tapi saya karena juga biasa hidup sederhana, saya nggak terlalu masalah itu ya. Yang penting Oke. menurut saya yang paling penting kan kehidupan berteman ya, berteman, bersosialisasi di sana. Rutan saya khusus tipikor ya. Jadi memang Hmm. orang-orang pelajar ya. Mungkin berbeda dengan rutan yang kriminal ya. Oh iya ya. Kriminal itu Iya, mungkin iya, iya, serem iya. mungkin di situ karena Iya, 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 iya. Oke, orang-orangnya oke. memang betul-betul berkelahi aja isinya di sana. Oke, Kalau kita oke. kan ya orang intelek lah ya Pak. Banyak saya banyak belajar juga, orang-orangnya sebenarnya baik-baik semua. Kita Hmm. banyak berdiskusi, berdialog, banyak ya beribadah. Itu kalau yang sholat tahajud itu puluhan, Mas. Jadi Oke. itu ada namanya apa namanya itu, kan ada dua lantai ya. Ada selasar saya selasar itu ada. Jadi kita ada musola di tengah-tengah dan kita sholat. Saya ngaji itu 2 kali sehari ya, asar sama habis maghrib, habis isya ya, habis asar sama habis isya. Ya, nikmat aja. Hmm. Jadi ya dengan fasilitas terbatas tentu saja, nggak boleh pakai HP, nggak boleh dan sebagainya. Tapi ada disediakan telepon yang bisa kontak juga dengan telepon biasa itu ya, ada disediain. Jadi masih bisa Hmm. komunikasi, masih bisa cuman kalau ketemu sama keluarga emang agak susah karena tempatnya di Pinang ya, ini tempatnya nggak begitu besar, dari ramai orang, hanya dibatasi waktu, paling bisa ketemu 1 jam, tapi ya alhamdulillah lah masih bisa ketemu sama istri dan sebagainya. Hmm. Jadi Hmm. saya merasakan tidak ada penderitaan di situ, saya tidak Oke. merasa menderita sama sekali. Tidak merasa menderita sama sekali, luar biasa. Luar biasa. Dan ini Pak, yang pengen saya tanya adalah apa sih hikmah yang paling dalam secara spiritual misalkan ya, secara spiritual awakening lah dari hasil atau dari selama 11 bulan ini yang Bapak dapetin bahwa wah ini luar biasa sekali, ini hikmah yang tertinggi, ini pelajaran yang the best gitu dari kejadian ini. Apa? Ya kita makin yakin dengan kebesaran Allah yang Maha Kuasa ya. Hmm. Jadi apapun ya, akhirnya saya bertambah yakin bahwa ya harus kita serahkan pada Allah. Semua itu ketika kita pasrahkan kepada Allah, beban itu hilang. Allah Wah. yang ngatur semua kok. Nggak usah susah-susah lagi. Ini membuat menderita itu karena beban itu kita sendiri.
kita topang sendiri. Tapi kalau sudah Allah yang berperan, ya Allah yang mengisi hati kita. Makanya itu kemarin saya ikut melihat diskusinya Bu Menteri Kesehatan ya, yang masuk penjara juga itu, Siti Fadila Supari, itu sama ternyata, dia juga bilang itu, Ibu, padahal dia harusnya bisa lebih cepat bebas ya, dia memilih tidak. Ibu tidak menderita, enggak. Kebahagiaan itu kan ada di sini, bukan di fasilitas, ada di hati kita. Kebahagiaan itu ada. Jadi memang ya Allah bekerja, itu hikmahnya. Kita yakin Allah itu tidak, kita kata orang Jawa, ora turu. Gusti Allah itu ora sare kan, itu benar. Allah memperhatikan kita. Semua setiap individu itu diperhatikan Allah. Nah, ada satu peristiwa yang unik Mas Marlo ya. Ya, ini sebelum saya masuk penjara ya, sebelum dimasukkan, ketika saya mulai dicecar ya, diupayakan untuk mengaku bersalah gitu. Saya terpojok, tidak siap dengan suatu pertanyaan. Ya kan orang kadang-kadang lupa apa. Waduh, ini apa jawabannya? Tiba-tiba saya melihat di situ ada buku, ada sebuah buku. Dan itulah jawabannya. Ini masih jawabannya. Proposal ya. Oh ini, iya karena ini. Terus saya sampai sekarang heran. Dari mana buku? Saya nggak persiapan apa, saya nggak bawa buku apa-apa. Akhirnya saya pendapat itu malaikat yang naruh buku itu. Malaikat penolong saya. Lagi dalam kondisi apa itu, Pak? Di dalam kondisi ketika diinterogasi, kita jadi saksi, dipanggil sebagai saksi. Oke. Saya berkali-kali dipanggil dan dicecar, diusahakan untuk mengaku. Kalau terpojok kita akhirnya kan, iya saya itu yang dicari jaksa kan. Oh iya, dipaksa ngaku kan intinya kan ya, ya Pak Ezrinal ya. Iya, didorong, digiring dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan itu, supaya saya mau nggak mau harus ngaku gitu loh. Karena gimana kalau nggak bisa jawabannya? Akhirnya kan, ya betul saya salah kan gitu. Itu yang ditunggu, yang dicari. Itu ada 2 kali saya, tapi saya biasanya bisa menjawab dengan tegas ya. Marah gitu. Saya sempat marah di pengadilan ya, di pengadilan kita seorang jaksa mengatakan, Bapak itu mengelola duit pribadi atau duit dana pensiun sih selama ini. Saya bilang saya nggak mau jawab itu. Nah, Anda kan tahu sendiri, gitu. Saya nggak mau jawab itu pertanyaan Anda itu. Saya bilang gitu sama jaksa. Oh gitu. Kemudian sama hakimnya. Iya ya, karena itu kan bukan pertanyaan kan. Iya. Bapak ini mengelola duit pribadi atau duitnya dana pensiun sih dalam ini. Soalnya dia ingin meyakinkan hakim bahwa saya seenaknya gitu loh. Saya nggak mau jawab. Misalnya seperti itu. Oke. Itu Mas Marlon. Dan Pak Ezrinal ya setelah selesai ini semua, true story-nya di belakangnya yang merekayasanya tahu, Pak? Saya nggak mau jawab itu. Oh sama kayak persoalannya jaksa tadi berarti. Saya nggak mau jawab. Oke, kalaupun nggak jawab, tapi gini, apa perasaan Bapak gitu sama si story maker-nya gitu? Gimana rasanya gitu? Ya, saya manusia biasa, saya orang yang punya emosi. Istri saya juga bilang bahwa sadar saya masih belum sembuh. Ya, saya marah terus terang aja. Saya marah, kadang ngomong sendiri kata istri saya. But saya bisa aja membalas dendam atau apa, tapi kan malah rugi sendiri. Oke. Rugi sendiri kita. Oke. Dalam Quran kan juga, kamu punya hak. Kalau kamu dipotong telinga kamu punya hak untuk memotong kembali satu. Tapi kalau kamu memaafkan, itu lebih baik. Gitu. Jadi, mantap. Bisa punya hak saya. Tapi itu tadi kenapa nggak cari yang lebih baik? Gitu. Setuju Pak, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Pak Ezrinal, luar biasa. Amin. Ini interview malam ini deg-degan banget. Interview paling unik nih malam hari ini nih. Oke. Ini tampaknya teman-teman udah ada yang resen dan ada beberapa pertanyaan baik di YouTube
Zoom, mau raise hand, mau chat, silakan. Mau tanya sama Pak Ya, Esrinal. Saya masih banyak sih, tapi ini ya ke teman-teman dulu, takut nanti pada nggak kebagian ya. Kita ke ya. Mas Aryo dulu, silahkan Mas Aryo. Ya, saya mau bertanya sedikit saja. Jadi dua pertanyaan. Untuk yang Ya. pertama, kalau saya perhatikan dari ceritanya ya, kisahnya ya, berarti memang kemungkinan memang ada sistem yang belum terbangun sehingga orang yang salah bisa jadi benar, benar bisa jadi salah. Jadi kalau ada pembicaraan tentang hukuman mati buat koruptor mungkin terlalu dini ya. Kalau sistemnya belum rapih, langsung menerapkan hukuman mati itu rasanya seperti tidak kena sasaran. Jadi kalau menurut saya, apakah memang sistemnya harus diperbaiki dulu baru nanti kita mengarahkan ke hukum yang lebih istilahnya hukuman mati kepada koruptor atau gimana? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan Oke. kedua, kalau untuk Bapak mungkin kalau saya bandingkan dengan ya orang-orang biasa ya mungkin kasusnya lebih ringan dalam tanda petik karena Ya. istilahnya kan ini kan white collar, jadi situasi dari situasi penjaranya saja sudah beda sama misalkan yang penjamret atau maling ayam karena mereka harus dikumpulkan dalam satu ruangan banyak orang dan sangat tidak manusiawi kondisinya. Nah, menurut Bapak apakah ini kemudian menjadi ketimpangan karena kalau untuk kasus yang ini kok penjaranya lebih bagus, kalau untuk kasus yang lain kok penjaranya kok seperti kandang ayam atau gimana? Itu saja poin saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Aryo. Silakan Ya. Pak Esrizal. Ini pertanyaannya bagus. Silakan. Apakah hukuman mati ya pada saya tidak punya jawaban itu apakah baik hukuman mati itu karena ada gium dalam hukumnya, lebih baik membebaskan 1.000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Itu filosofi dalam. Jadi kalau tidak yakin betul, ya itu jangan dihukum, lebih baik dibebaskan aja itu. Tapi kan ini nanti akan melemahkan dalam kita lagi, ini justru saya mengalami itu, lagi gencar-gencarnya memberantas korupsi, sehingga yang korupsi tidak korupsi itu diupayakan sudah jadi korupsi gitu kan. Itu yang terjadi karena gegap gebitannya orang, karena banyaknya ya koruptor yang jahat memang. Kalau yang benar-benar koruptor ya, kalau yang benar-benar koruptor itu saya juga itu memang sesuatu yang jahat, itu yang harus diupayakan untuk dibasmi. Tapi memang kita harus berpikir bagaimana orang yang tidak korupsi ya, kemudian terseret menjadi kasus korupsi. Itu dalam ada gium dan itu juga dalam Quran ayat An-Nisa 112 saya baca. An-Nisa 112 saya terkesiap membaca surat itu ya. Itu ada peristiwanya. Jadi ketika itu ada orang Islam yang berbuat jahat. Kemudian dia menimpahkan kejahatannya kepada orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi itu akan dihukum ya. Tapi kemudian dicegah oleh Allah dengan ayat itu. Terus dia bilang kalau orang yang bersalah kemudian melimpahkan kesalahan itu pada orang yang tidak bersalah, maka dia sedang menjalani dosa yang nyata. Itu bukan besar, nyata. Dalam terjemahannya dalam Quran itu. Nah itu aja Mas. Jadi saya intinya itu, saya nggak mau berpolemik hukumannya harus yang adil ya. Kalau yang memang jahat ya harus hukum. Tapi tolonglah upayakan memang sekarang Pak Mahfud MD kan sering sekali jangan salah gigit. Ini kan sering bermain orang ini, Pak. Orang yang tidak bersalah ditakut-takuti gitu kan untuk dimintai duitnya. Itu banyak sekali terjadi. Makanya ini juga harus dibenahi. Saya setuju, itu harus dibenahi. Kemudian tadi yang kedua tentang kondisi penjaranya Pak, kalau yang korupsi sama yang kriminal gitu perbedaannya. Ya memang kalau di tempat saya yang kriminal kondisinya ya kurang lebih sama Pak. Artinya yang membuat itu orang-orangnya. Kondisinya saya nggak pernah lihat gimana kondisi yang di tempatnya yang kriminal itu ya. Tapi ya kalau saya lihat gedungnya ya sama ya seperti itu ya. Tapi katanya ada yang satu
kamar lebih banyak orangnya, empet-empetan kayak gitu ya. Ya itu ya dulu juga ada yang fasilitas-fasilitas berlebih untuk yang di Sukamiskin tuh ya, ada fasilitas-fasilitas tertentu. Itu kan kemudian kan digerebek ya dia. Ya memang harusnya di penjara itu ya sederhana. Dan saya merasakan di penjara yang saya rasakan ya sederhana. Tapi saya tidak merasakan penderitaan ya karena bagi saya itu masih bisa ditolerir ya bagi badan saya. Saya tidak butuh AC, saya nggak butuh kenyamanan seperti itu. Juga saya tidak butuh main golf atau karaoke, enggak. Sehingga saya nyaman-nyaman aja. Mungkin orang yang kebutuhan biologisnya itu main golf ya akan tersiksa ya misalnya gitu ya. Karena itu sebaiknya kita tidak tergantung ya, tidak ada ketergantungan terhadap fasilitas-fasilitas ada. Itu tidak akan masalah. Mungkin itu Mas Marul ya. Oke. Terima kasih Pak Ezrinal. Tidak memuaskan, mohon maaf. Mantap. Terima kasih Pak Ezrinal. Oke, Ya. ini pertanyaan berikutnya kebetulan dari ibu saya nih. Ibu saya nanya gini Pak Ezrinal, bagaimana perasaan Bapak setelah dinyatakan tidak bersalah pada akhirnya? Gimana tuh Pak? Boleh diekspresikan nggak tuh perasaannya tuh gimana tuh? Jadi saya tuliskan dalam buku saya. Ini unik ya. Ketika saya bebas, ada dua perasaan. Saya sedih juga loh. Sedihnya apa? Saya berpisah sama teman-teman saya yang baik. Oh gitu, ada sedihnya juga. Oke. Jadi karena kita sudah seperti bersaudara, bergaul bersama-sama selama beberapa bulan ya. Dan sekarang harus berpisah, itu kan sedih. Di satu sisi tentu saya gembira karena akan menikmati kebebasan. Tapi di satu sisi juga saya takut. Kenapa? Di luar tuh banyak godaan. Saya sudah nikmat di situ seperti di pesantren. Saya sudah di situ memang nggak ada fasilitas. Saya sudah merasa nikmat di situ. Karena saya takut keluar nanti saya terjerumus dengan godaan-godaan di luar yang banyak itu. Ya ada tiga perasaan, senang karena bisa berkumpul lagi sama keluarga, jelas itu kan. Tapi juga sedih karena berpisah sama teman-teman yang sudah baik-baik ini. Kedua takut saya tanda itu berbuat fasik, godaan di luar itu besar sekali. Saya takut. Oleh karena itu ya saya tetap berusaha untuk menjaga ibadah, menjaga ini saya selama setelah bebas itu. Jadi gitu. Ya tentu saja happy ya pasti. Berarti dari bebas sampai hari ini udah berapa lama ya kira-kira? Setahun ada? Bebas saya itu 2019 September. Saya sekarang sudah setahun lebih ya. Setahun lebih. 2 tahun, 1,5 tahun. 2 tahun. Oke. Nyambung sedikit nih sebelum ke Bunda Winnie. Before after Pak, sekarang lagi masa pemulihan, lagi masa apa yang sedang dirasakan sekarang nih? Sebelum dan sesudah masuk gitu. Apa yang lagi dirasakan kira-kira? Jadi ya, saya lupa cerita. Ketika masuk itu, saya merasakan kelegaan maksudnya. Karena nggak ada hujatan lagi. Dulu saya menderita sekali kan dihujat-hujat. Saya tidak mendengar yang hujat itu secara langsung, tapi hati saya merasakan. Setiap pagi saya itu kan merasakan hujatan itu. Tudingan yang tidak benar ini, ya. Tudingan fitnah. Itu menusuk sekali. Itu setiap pagi, hampir sekitar 2-3 jam saya harus memeluk istri saya, minta kekuatan sebagainya. Itu berbulan-bulan. Nah, ketika saya masuk itu hilang, ada kelegaan. Karena orang-orang nggak mau hujat lagi ya, tujuannya udah dicapai kan. Tujuannya kan untuk memenjarakan saya. Itu sekarang berbalik Mas, banyak yang bersimpati. Orang-orang yang tadinya sembunyi bersimpati, sekarang terang-terangan bersimpati. Bukan hanya sahabat-sahabat saya, orang-orang yang tadinya tidak suka sama saya dan tanda petik ya, itu berubah. Saya merasakan itu kebaikannya di situ ada itu seperti itu.
dan orang yang sangat sedih dengan kondisi saya. Ada, nggak terkenal, saya saudaranya ponakan saya, kakaknya, suami ponakan saya. Tiap minggu pas datang kan mengeksplor kesedihannya itu dengan membawa makanan, fasilitas, handuk macam-macam, setiap minggu mendatangi saya karena melampiaskan kesedihannya. Saya selalu bilang nggak usah sedih, saya aman-aman, oke aja kok. Saya mengupayakan supaya jangan terlalu sedih. Ketika itu saya ceritakan ada kakak saya, malah tambah sedih, dia malah tambah nangis. Wah, aku jadi nangis. Gitu kira-kira. Oke, terima kasih Pak. Luar biasa ya. Happy udah pasti gitu ya. Ada sedihnya juga, ada takutnya juga. Jadi intinya berkesan aja ya Pak ya, pokoknya ya Pak. Luar Intinya biasa. Saya kesannya dulu luar biasa. bersyukur mengalami ini. Saya bersyukur, Mas. Pernah mengalami pesantren yang seperti ini ya, ngeri sedap itu kan. Ya. Oke, kita ke Bunda Winnie. Kita terhubung sama Bunda Winnie. Silahkan Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Waalaikumsalam. Esdinal, Nanda Abu. Ya, silakan Bun. Maaf saya masih pakai daster ya. Iya, nggak apa-apa Bun. Ini Pak Esdinal, saya hanya mau share aja. Pada tahun 2013 kalau nggak salah, kebetulan saya kenal sama kepala penjara Cipinang, istrinya tuh teman saya gitu. Terus beliau minta saya untuk share pengalaman saya kepada petugas di Cipinang itu gitu loh. Jadi saya waktu diminta saya kaget juga, waduh mesti ke penjara gitu kan, serem banget nih gitu kan. Ya akhirnya saya oke lah gitu, saya mau share pengalaman saya untuk para petugas di situ gitu. Terus waktu masuk aja tuh pintunya kan besi ya Pak ya, terus ada pintu kecil lagi gitu ya, jadi harus loncat gitu kan. Terus semuanya diperiksa, terus sudah sampai ketemu dengan kepala penjara juga saya bicara apa yang harus saya share gitu loh. Mereka mengatakan bahwa mereka takut bahwa petugas-petugasnya ini kan perlu ilmu, perlu ketenangan, perlu refreshing lah untuk mereka menghadapi para narapidana gitu kan. Ya udah akhirnya saya share pengalaman saya, tapi saya lihat mereka tenang-tenang aja gitu loh, nggak ada yang takut atau nggak ada yang kecewa gitu, tapi enak aja gitu. Dan saya juga melihat bahwa petugas yang sekretarisnya kepala penjara itu adalah narapidana gitu. Waktu saya ngobrol sama sekretaris itu, saya bilang kenapa kamu sampai di sini? Dia bilang ya saya ada masalah dengan keuangan di kantor saya, jadi saya harus menyelesaikan masa dia ditahan di sini dan sudah mau selesai gitu ya. Dan saya juga sempat sholat di sana rame-rame gitu ya. Terus saya ada salon kan di situ Pak ya, ada salon, ada warung-warung. Oh ada salon di dalamnya Bun? Ada. Oh ada ada. salon. Oke. Ada barbershop. Ya barbershop juga ada. Ya. Ada live musik juga. Iya, gitu. jadi betul-betul nyaman sih kalau Bapak bilang kayak pesantren ya mungkin kayak pesantren ya Pak ya. Saya juga ngintip-ngintip sih di kamar-kamarnya narapidana itu. Mereka rasanya juga nyaman aja. Tapi memang betul karena tidak dicampur dengan yang kriminal ya Pak ya. Ini kan tipikor gitu, jadi beda gitu. Jadi saya rasa mungkin pengalaman Bapak ini luar biasa gitu ya. Dari yang nggak bersalah dianggap salah dan Bapak mau menyelesaikan hukumannya dengan baik-baik. Tentunya ini sangat positif sekali ya Pak ya. Merubah mungkin kalbu Bapak juga lebih tenang lagi sekarang ya Pak ya. Jadi saya juga merasa senang sekali waktu saya itu tahun 2013 Bapak belum ada Pak. Tapi waktu itu udah banyak seleb juga yang ada di situ ya Pak ya kan. Banyak selebriti yang di Cipinang itu. Itu aja share saya Pak. Jadi betul-betul saya berterima kasih mendengar kisah Bapak ini. Terima kasih Nanda. Terima kasih Bun. Terima kasih. Karena tergantung orangnya ya, tergantung orangnya juga. Betul. Kembali ke kita ya, ke individunya. Sebagian besar merasakan hal yang sama gitu. Karena persaudaraan, karena kita beribadah bersama-sama. Ya akhirnya ya, itu live musik itu bukan
itu adalah ya napi-napi semua yang memang dididik supaya bermain musik gitu di situ ya. Oke, Ada oke. bermain musik ya. Tapi suaranya bagus-bagus, indah-indah, apa namanya nih. Saya menikmati betul live musik, main Iya, iya. bandnya juga oke gitu ya. Luar Hmm, biasa. hmm, hmm, hmm. Keluarga binaan itu. Itu kalau makannya tuh ada jatahnya atau apa gimana makan terus ada setiap hari tuh ada daily rutinnya gitu Pak Ezrinal? Ya memang ada istilahnya makanan cadong ya kita dikasih, tapi kan kita juga bisa cari sendiri karena di sana ada warung. Saya sih catering sana. Cuman Hmm, ya sama aja ya, asal ada duit ya kita bisa makan oke. seadanya di situ Oh sebenarnya berarti ya. boleh kirim uang berarti ya? Berarti bisa kirim uang. Kirim terbatas boleh, Oh boleh oke, kirim uang. Nanti periksa tapi berapa yang nggak oke, boleh banyak-banyak. Bawa oke. Indomie 1 dus nggak boleh, nanti dijual. Itu ada warungnya mereka tuh nanti nggak laku warungnya. Dijual, jadi jualan ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Ya, Mas Abdurrahman Aji. Pertanyaannya menarik nih. ya, Pertanyaannya ya gini, Pak. silakan. Apa ganti rugi negara kepada Bapak yang telah menjalani pemidanaan? Oh ya, pemidanaan yang Ya, akhirnya hakim memvonis bebas dari segala tuntutan hukum. Silakan. ya. Saya belum mengurus itu ya, karena saya dibebas murni, hakimnya bilang silakan apa jaksa akan ya, nggak bisa banding tapi harus kasasi, ternyata jaksanya kasasi. Kasasi ditolak oleh MA, kasasi ke MA kan, nah, Hmm. dia ditolak oleh MA. Nah, saya tinggal nunggu salinannya. Nah itu memang antri karena banyak ya. Sampai sekarang saya belum terima salinannya. Saya belum bisa kalau memang ingin mengurus apa namanya itu ganti rugi dan sebagainya, saya menunggu itu dulu ya. Saya berencana untuk mengurus itu. Hmm. Tapi terkendala oleh itu tadi. Belum Oke. ada salinan putusan ya Kira-kira dari ganti MA. ruginya apa sih, Pak? Bisa mestinya ya menurut lawyer saya ya financial ya selama saya bisa ngajukan bahwa selama saya di penjara saya kehilangan pekerjaan saya Hmm. kehilangan apa namanya itu kesempatan dan sebagainya itu bisa dihitung. Nah yang besar barangkali saya harga diri saya ya. Apa Hmm. namanya itu nama Iya. baik ini belum ada yang memulihkan ya. Ini bebas kita aja. Kalau Hmm. saya berhak menuntut untuk dipulihkan nama baik saya atau Oke. diganti dengan sebuah uang itu relatif mau berapa kita tuntut tapi kan belum tentu dipenuhi juga oleh hakim kan. Tapi saya Hmm. berhak menuntut asal ada logikanya gitu ya. Hmm. Tapi yang jelas kesempatan-kesempatan itu mestinya diganti ya, Pak. Karena saya tidak bekerja, karena saya ini istri saya juga harus apa namanya itu terus terang aja harus jual mobil ya, untuk kasus ini kan saya harus bayar pengacara dan sebagainya mestinya itu harusnya diganti. Oke. Ini masih Oke. dipelajari saya pelajari. Oke. Tapi ada kemungkinan untuk bisa bisa ada. Ada emang bukan ada apa namanya itu secara hukum harus diganti ini. Harus ya? Oke. Tapi banyak yang tidak mengurus nggak tahu dia yang penting saya bebas lah saya nggak mau ribet lagi ada ini Oh, oke. Oke. serah tergantung orangnya. Oke. 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 Ini juga pertanyaannya bagus, Pak. Ini Ya. tips and tricks buat kita yang dengar semua nih dari Bapak yang punya pengalaman seperti tertuduh ini gitu. Kiat-kiat apa yang dilakukan setelah keluar penjara agar tetap menjaga ketenangan yang didapat selama di penjara? Kira-kira gimana, Pak Ezrinal? Saya terus terang tidak terlalu merasa ini ya. Saya di penjara itu tetangga saya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu karena kita ya di sini kan nggak terlalu deket kan ya. Jadi Hmm. satpam yang saya bilang, Pak kok lama nggak kelihatan Pak? Ada proyek? Oh iya ada proyek di sana di Kalimantan. Saya bilang gitu. Oke, Yang oke. tahu family, terus teman-teman saya kan di grup ada grup SD itu saya minta doanya ya mereka tahu dan saya jelaskan mereka semua percaya simpatik jadi teman SD ada teman kuliah satu satu angkatan itu tentu tahu semua family saya tahu family saya dan family nyonya ya tapi Hmm. ya semuanya
berdoa, kemudian semuanya senang, bahagia ketika terbukti bahwa saya tidak bersalah dan bebas murni istilahnya. Gitu. Jadi nggak ada kiat-kiat Mas, jadi ya mengalir begitu saja. Dan kita rasakan hikmahnya, malah ada kenikmatan di situ, malah ada pengalaman yang luar biasa yang mungkin tidak semua orang mengalaminya. Saya merasa iman saya makin meningkat itu. Oke. Upgrade gitu ya Pak ya? Ya, gitu. Oke. Terima kasih Pak Esrizal. Ini buku, ada 2 buku tadi diceritain menulis. Ya. 2 buku itu apa aja Pak? Baik. Jadi yang pertama itu ini Sumur dan Matahari. Oke. Ini memang kisah saya, perjalanan saya memang selama di penjara itu, jadi di rutan itu. Ini kisah ada dua bab ya, ada 2 ini ya. Yang satu memang pengalaman spiritualnya, yang satu memang menyangkut bisnis dana pensiun. Mungkin teman-teman nggak begitu tertarik itu. Tapi yang separuhnya itu human interest, ya, pengalaman batin, kemudian banyak sekali yang saya ketika membaca buku saya terinspirasi, insya Allah ya, terinspirasi dan ya mengharu biru. Ya. Nah ini mau saya, kalau teman-teman menginginkan ya bisa WA saya aja. Ya. Ini mungkin bisa dicatat ya nomor saya ya. Oke. Bisa kelihatan. 081 ya, WA saya aja. 255 35007. Oke. Itu. Ya. Sebentar Pak, sebentar. Ya. Boleh sekali lagi Pak? 081 saya tulis dulu. 255 35007. Oke. Ya. Jadi silakan WA saya gratis dalam arti seikhlasnya ya. Ya mungkin ongkos kirim aja minimal itu ya. Ada 2 buku nanti saya ini yang selama saya ini adalah buku berjudul Tuhan yang saya kenal. Ini tidak ada kaitannya. Itu yang saya udah punya sih Pak. Ya, Tuhan yang saya udah kenal itu adalah pandangan ideologi saya tentang agama. Ya itu bukan hanya pada saat itu ya, pengalaman pandangan saya dari dulu, renungan-renungan yang itu tadi intinya Islam is inklusif ya. Jadi ini juga ada 2 bab. Yang pertama itu memang runtutan bagaimana Islam menurut saya. Kemudian Islam di Indonesia, Islam di luar negeri, bagaimana pandangan-pandangan. Ada banyak tokoh yang saya sebutkan sini antara Al-Ghazali dan Ibn Rushd, sesuatu yang berbeda. Dua-duanya baik. Ada lagi membandingkan antara Afghani dengan Said Qutb ya. Itu sesuatu yang sangat berbeda. Kayak itu Hasan al-Banna itu yang ingin memurnikan Islam sehingga menganggap Barat itu sesuatu yang harus dijauhi lah. Kita harus murni. Nah, tapi saya lebih cenderung kepada pemikiran Al-Afghani yang melihat Barat secara positif. Bagi ada komentar Afghani yang terkenal sekali. Saya melihat Islam di Eropa, tapi tidak melihat kaum Muslim di sana. Yes. Saya melihat Muslim di Arab, tapi tidak melihat Islam di sana. Jadi di Eropa itu dia melihat kekaguman dia ya. Tapi dia adalah seorang sosok yang sangat cerdas, umur 12 dan sangat agamis. Umur 12 tahun sudah hafiz Quran dan umur 12 tahun hafiz Quran dan dia menjadi pemikir yang cemerlang di masa-masa dewasa dan masa tuanya ya. Dan pemikirannya begitu menggerakkan umat Islam. Di Indonesia itu menghadirkan yang terinspirasi misalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan sebagainya. Indonesia. A.W. Sakuraminoto itu mengambil dari mereka itu. Tapi menurut saya dua-duanya itu bukan sesuatu yang harus saya ingin mengajarkan inklusi kita sih. Jangan kita merasa benar sendiri sehingga mengambilkan. Ini satu ayat aja yang ingin saya share Mas Marlo ya. Iya, silakan. Ayat dalam Quran ini. Ya. Kita itu Nabi Muhammad. Ada suatu peristiwa membanggakan dalam arti ini.
membanggakan umat muslim. Kita ini adalah satu-satunya umat yang sholat di malam hari. Itu Muhammad bilang itu untuk membanggakan kelompok Islam sahabat-sahabatnya. Tapi apa yang dia dihardik dia oleh Allah. Tuhan mengadili. Siapa bilang? Itu umat Nasrani itu juga bangun di tengah malam. Kamu jangan bangga-bangga diri. Juga bangun di tengah malam, mereka juga berdoa sama. Nah ini betul-betul ada di dalam Quran ya. Sehingga saya berpikir, ya, mohon maaf kalau berbeda ya, saya inklusif Islam. Tuhan itu bukan hanya punya umat Islam, ya. Punya seluruh umat. Allah memerhatikan semua orang Kristen yang baik hatinya itu sering sekali disebut oleh dalam Al-Quran. Mereka tidak sedih dan tidak takut, tidak bersedih dan tidak khawatir. Ya. Orang-orang Nasrani yang beriman dan beramal soleh, yang penting itu. Betul. Iman dan beramal soleh. Dia tidak khawatir dan tidak sedih. Itu berkali-kali dalam Al-Quran. Artinya Islam itu sangat menjaga untuk tidak boleh sombong, tidak boleh sombong. Kalau sombong nanti pasti Allah akan memberi sentilan ya. Nabi Musa dulu pernah sombong, ditanya Allah, siapa yang beriman saya yang paling beriman. Maka Allah ditemukan sama Nabi Khidir kan. Iya. Yang ternyata pengetahuannya lebih jauh ya. Nabi Musa hanya terbatas. Khidir itu tahu masa depan gitu. Dikenakan kamu itu jauh dibandingkan Khidir misalnya seperti itu. Itu contoh-contoh aja. Saya sangat ingin sharing tentang inklusivisme agama ini, Mas Marlo. Ya. Nah, itu ada dalam buku saya ini. Jadi nanti tolong di WA saja kalau berminat. Nah, salah satu lagi yang unik dalam buku saya ini, saya membandingkan antara Krishnamurti dengan Dai 1000 umat itu apa? Zainuddin MZ. Nah, bukan. Setelah Zainuddin itu siapa yang sekarang? Abdul Somad. Bukan, yang sebelumnya. Ada apa nama? MZ kan 1 juta. Ini yang teknik ini Agim. Ya. Agim dan Krishnamurti. Lucu. Krishnamurti itu ada seorang teolog, seorang spiritualis India. Dia mungkin namanya Buddha, tapi dia juga tidak mengatakan. Itu salah satu uniknya buku saya ini. Jadi tolong WA saja nanti berapapun. Itu nggak kebayang sih apa hubungannya Krishnamurti sama Agim, belum kebayang sih. Itu ternyata karena dua-duanya saya simpatik ya. Saya sangat mengagumi Krishnamurti itu pikirannya yang out of the box ya, di luar kita sama sekali. Spiritual sekali. Unik. Sama-sama ditonton ribuan orang kayak Agim sama. Dan sebenarnya dakwahnya sama, yaitu la ilaha illallah. Saya dakwahnya itu sama. Intinya. Message-nya itu ya. Message-nya sama, la ilaha illallah. Cuman bahasanya beda. Oke. Inklusif ya Pak, intinya inklusif. Oke. Pak Ezrinal, terima kasih banyak, luar biasa malam hari ini, malam yang saya deg-degan interviewnya Pak. Sayanya juga bener baper, jadi bawa masuk banget gitu, larut ngebayangin banget gitu. Ya ampun, gimana ya terjadi gitu, ini kejadian nyata yang benar-benar terjadi dan ya kita ambil hikmahnya, dan luar biasa Pak Ezrinal. Justru malah memberikan kekuatan ke kita, memberikan pemahaman ke kita, memberikan pencerahan ke kita bahwa ini bisa dilalui dan ini sesuatu hal yang baik, dan bersyukur itu luar biasa sekali. So, terakhir Pak Ezrinal, final statement seperti biasa di setiap pembicara pasti ada final statement, tips, pesan untuk kita semua di episode 237. Silakan. Ya, jadi saya menghimbau pada teman-teman sahabat-sahabat semua. Ya, pesan agama sebenarnya sama semua ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang sekarang diperlukan di umat Islam di seluruh dunia, di Indonesia juga, untuk kita terbuka ya, berpikir itu terbuka, jangan menutup diri, merasa paling sudah benar dan sebagainya. Marilah kita
terbuka, apapun itu pasti, karena kebenaran itu kadang-kadang ada di berbagai tempat itu. Sesuatu yang kita anggap itu, saya sekarang misalnya saya mengikuti pengajian keluarga yang tadi ada, saya banyak belajar dari situ juga, banyak sekali. Kalau kita terbuka, maka banyak pelajaran yang bisa kita dapat, banyak pelajaran yang bisa kita dapat. Terbuka dengan apapun yang baik, ya, bukan terbuka pada yang buruk, ya. Apapun yang baik, makanya dalam Muhammad itu carilah ilmu, walaupun harus sampai ke negeri Cina. Ya tuh, negeri Cina itu negeri nggak tahu agamanya apa, kan bahasanya orang nggak tahu. Tapi Nabi mendorong itu, carilah itu. Jadi itu dorongan kita untuk bersifat terbuka. Karena kalau kita tidak terbuka, maka kita akan menjadi jumut dalam bahasanya, jumut, sempit, fanatik. Nah, kemudian juga seperti khawarij itu ya, merasa diri benar, kelihatannya soleh sekali tapi kejam sekali. Nah, itu jangan sampai terjadi. Itu aja Mas Marul, saya kira mudah-mudahan saya diundang lagi. Siap Pak, ya ini insya Allah nanti kita bahas yang lebih luar biasa lagi nanti dengan topik-topik yang menarik dan tentunya mind blowing sekali malam hari ini. Terima kasih Pak Ezrinal, luar biasa malam hari. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Ezrinal, teman-teman, Ibu dan Bapak. Bersyukur ya malam hari ini kita mendapatkan kesaksian langsung. Ini otentik ceritanya, bukan dibuat-buat, bukan dari film, bukan dari cerita, bukan dari novel, tetapi ini memang terjadi di kita gitu ya, di lingkungan kita, di masyarakat kita, bahwa Pak Ezrinal salah satu yang kasus seperti ini yang bisa menjalaninya dengan sangat luar biasa. Mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah. Poin yang paling penting adalah kebahagiaan itu bukan pada fasilitas, tetapi kebahagiaan selalu ada di dalam hati kita. Yuk kita menuju ke hati kita agar selalu dapat merasakan kebahagiaan dan selalu bersyukur. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu hari Senin di jam dan channel yang sama. Terima kasih semuanya. Kita foto dulu, boleh?